dalam masalah bermuamalah dengan orang kafir, itu ada beberapa poin. Pertama Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi kita punya sikap sama orang kafir, kita punya sikap. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarra'uhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Jadi boleh ibu berbuat baik sama orang kafir, boleh. Berlaku adil sama mereka, boleh. Tapi yang tidak memerangi kita. Walam yukhrijukum min diyarikum, yang mereka tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Maka tetap kita harus bersikap adil sama mereka. Gak boleh tiba-tiba ibu langsung menzolimi orang kafir, tidak boleh. Nah, ada beberapa hal yang disebutkan dalam syariat. Yang pertama, orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak boleh kita perangi dia. Tidak boleh. Berarti dia kafir zimmah atau kafir mu'ahad, yang ada perjanjian damai dengan kita. Yang kedua, selama orang kafir tersebut tidak mengeluarkan kita dari daerah kita, kita tidak boleh juga memerangi mereka. Yang ketiga, kita diperbolehkan untuk berjual beli dengan mereka. Boleh jual beli dengan orang kafir, boleh. Tapi dia kafir banget, boleh. Mau kafir banget, boleh. Jual beli boleh. Disebutkan di sini ya, dahulu di kota Madinah terhadap pasar di mana orang-orang Yahudi dan kaum muslimin saling berjual beli. Ada pasar Madinah, di situ orang Yahudi jualan, ada orang muslim juga jualan, mereka berjual beli. Makanya aneh nih, kalau ada sebagian orang mengatakan, jangan belanja di Indo ini, jangan di Alfa ini. Kenapa? Itu yang punya orang kafir, Ustaz. Itu nggak ada hubungan, Bu. Dibolehkan. Dibolehkan. Berbeda kalau kita bicara masalah, ya mungkin bicara masalah keutamaan dan seterusnya. Secara hukum dibolehkan. Nggak ada masalah. Berjual beli dengan orang kafir, berbisnis dengan orang kafir, nggak ada masalah. Apalagi mereka ahlinya dalam masalah dunia misalnya. Nggak ada masalah. Nabi tunjukkan terang-terangan. Dan sampai berita kepada kita, Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang kafir, Yahudi. Dan Nabi telah melaknat Yahudi. Orang yang paling melaknat Yahudi itu Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi tetap bermuamalah dengan mereka. Jadi Ahlus Sunnah itu nggak boleh terlalu, Ahlus Sunnah itu pertengahan. Tidak terlalu ekstrim, tidak boleh, tidak pula bermudah-mudahan. Kita pertengahan. Itu Ahlus Sunnah. Kemudian boleh berhutang dengan orang kafir, boleh. Kenapa ente ngutang sama orang kafir? Soalnya kalau orang kafir ini baik, Ustaz. Kalau ngutang sama pengurus masjid susah gitu. Misalnya, nggak apa-apa. Antum berhutang dengan orang kafir, antum bayar, boleh, nggak ada masalah. Kemudian yang kelima, boleh membuat perjanjian damai dengan orang-orang kafir, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dalam perjanjian Hudaybiyah dan seterusnya. Boleh itu, perjanjian damai dibolehkan kita untuk kemaslahatan kaum muslimin. Terus yang tidak dibolehkan kepada orang-orang kafir, menzolimi orang kafir tidak boleh. Apalagi anak kecilnya nggak boleh. Bu. Ibu sedang ngantri nih di suatu tempat, ibu lihat ada salib gereja di sini. Ah, ini orang kafir, saya duluan aja. Ibu serobot, boleh atau tidak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kita berikan hak mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kalian membenci sebuah kaum, membuat kalian tidak berlaku adil kepada mereka. Yang kedua, tidak boleh mewarisi harta mereka. Orang kafir tidak mendapat warisan dan tidak pula mewarisi. Yang ketiga,
Tidak boleh menguburkan mereka di kuburannya kaum muslimin, nggak boleh. Jadi khusus muslim ya muslim di situ. Orang kafir nggak boleh. Yang keempat, tidak dibolehkan mendahulukan mengucapkan salam sama mereka. Jadi kita nggak boleh mengucapkan salam duluan, nggak boleh. Karena seakan-akan kita menghormati dan memuliakan mereka. Nggak boleh. Biar aja mereka duluan. Assalamualaikum misalnya, kita jawab waalaikum, selesai. Jangan waalaikumsalam ya, waalaikum, selesai. Karena kalau kita mengucapkan waalaikumsalam, berarti kita mendoakan keselamatan. Orang kafir nggak pernah selamat mereka. Yang kita bolehkan mendoakan hidayah boleh. Kemudian yang keenam, yang berikutnya, mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Nggak boleh juga. Kadang-kadang ini kena fitnah kalau kita punya kerjasama bisnis. Itu kena tuh. Atau kita punya bos, pimpinannya kafir. Semua sekantor ngasih hadiah di hari Natalnya. Cuman kita yang nggak ngasih. Ntar kita ditandai Ustaz. Dibilang nggak sopan Ustaz. Ar-rizqu minallah, rezeki dari Allah. Itu poinnya di situ aja sebenarnya. Kalau kita tuh yakin rezeki dari Allah, kita nggak akan pernah gentar untuk memegang prinsip kita. Nggak akan pernah gentar kita. Yang berikutnya, menyerupai mereka. Itu Nabi paling benci itu, Bu. Nabi paling tidak suka orang-orang Islam mencontoh orang-orang kafir, nggak suka Nabi. Dari semua hal. Cara pakaian, kemudian cara berpenampilan wajah, sampai Nabi menyuruh laki-laki untuk mencukur, menipiskan kumisnya. Karena orang-orang Yahudi memanjangkan. Dan begitu seterusnya ya, cara berpakaian juga harus menunjukkan kita ini seorang muslim. Gak boleh menyerupai mereka dalam ucapan, dalam perbuatan, meniru-niru gaya-gaya mereka gak boleh. Walaupun gaya tersebut akhirnya sesuai sama syariat, gak boleh. Niatnya harus benar. Sebelum dia kenal sama pemain bola, dia nggak mau pakai jenggot, Bu. Nggak mau dia. Karena pemain bola idaman dia pakai jenggot, dan ini kafir, pakai jenggot dia. Nggak berpahala dia pakai jenggot. Sebelum dia tahu dengan model-model baju, celana, nggak mau, celana di atas mata kaki nggak mau, Bu. Tapi sekarang celana yang tren di atas mata kaki. Celana orang-orang Jepang itu, Korea-Korea itu. Kalau itu tujuan mereka mengikutinya, mereka nggak dapat pahala. Yang mereka dapat dosa malah. Baru mau mengikuti agama Allah setelah melihat orang kafir. Na'udzubillah. Makanya ibu-ibu perhatikan tuh ya. Jangan sampai berpenampilan, gaya hidup kayak orang kafir, jangan sampai. Kemudian yang berikutnya, mentaati mereka dalam kekafiran atau kemaksiatan. Artinya kalau mereka punya kedudukan, tidak boleh kita mentaati mereka. Menyuruh kita bermaksiat, tidak boleh kita untuk ikut kepada mereka. Termasuk kedua orang tua. Dalam surat Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu, maka janganlah engkau taati. Akan tetapi bergaullah dengan kedua orang tuamu dengan cara yang paling baik di dunia. Jadi kalau kita punya orang tua kafir atau pemahamannya musyrik, tetap kita berbakti sama mereka. Tapi tidak boleh ikut dengan akidah-akidah mereka, nggak boleh ikut.